Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,15% ke angka 6.611. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang membantah akan melakukan akuisisi dan harganya masih terus bergerak turun, dan beberapa saham yang hari ini trennya masih bagus. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Friend. Saham Friend hari ini turun hampir 4% ke harga 79. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Friend mulai lanjut downtrend kembali. Sebelumnya jika kita lihat di bulan Desember, Friend mulai bergerak sideways dengan support di harga 84. Setiap kali menyentuh harga 84, Friend berhasil rebound, sempat berusaha untuk break dari garis EMA 50, ternyata gagal break. Saat ini malah Friend turun di bawah harga 84. Sehingga sekarang harga 84 sudah berubah menjadi resisten kuatnya. Dan secara tren, Friend mulai bergerak downtrend kembali. Dan hari ini bisa kita lihat keluar berita bahwa Friend membantah akan melakukan akuisisi untuk aplikasi Dana. Jadi sebelumnya memang ada rumor Friend akan melakukan akuisisi pada perusahaan Dana, tapi hari ini dengan adanya berita ini bahwa Friend tidak akan melakukan akuisisi pada perusahaan Dana. Dan setelah ada pemberitaan ini, yang sebelumnya Friend sempat berusaha untuk bangkit menuju harga 84, hari ini malah lanjut turun kembali. Jadi memang secara tren jangka menengah Friend saat ini memang masih kurang bagus. Dan bisa kita lihat untuk support berikutnya saat ini di sekitar harga 75. Jadi sebelumnya harga 75 dua kali menahan penurunan dari saham Friend dan lanjut naik. Saat ini Friend berpotensi untuk turun mengetes support ini kembali. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini disertai distribusi besar. Asing juga satu minggu terakhir ini terus keluar dari saham Friend. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, saran saya jauhin dulu saham ini. Karena secara tren masih belum bagus, masih ada potensi untuk lanjut turun. Dan saat ini belum ada sentimen positif. Jadi walaupun teman-teman pingin spekulatif buy, saran saya sebaiknya cari saham lain. Karena Friend apabila belum ada sentimen positif dan terus bergerak turun, bisa-bisa dia akan menuju harga 50. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Indi. Indi hari ini masih naik 2% lebih ke harga 2000. Jadi memang Indi saat ini menarik untuk dipantau karena sebelumnya sempat naik arah karena ada berita akan mulai fokus untuk membangun pabrik baterai listrik sehingga dibuat arah. Keesokan harinya berusaha untuk naik di atas resisten 2000, ternyata masih gagal break. Hari ini berusaha untuk naik lagi dan berada tepat di harga 2000. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break dari harga 2000, Indi berpotensi untuk lanjut uptrend dan harga 2000 akan berubah menjadi support psikologisnya. Jadi cara tren jangka menengah Indi akan lebih bagus lagi. Dengan target berikutnya di harga 2300. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan bisa kita lihat untuk data broker summary, kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir malah keluar dari saham ini. Jadi sebelumnya asing terus melakukan akumulasi di harga bawah. 3 hari terakhir ini asing terlihat sudah mulai take profit. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman belum sempat entry membeli saham Indi, bisa pantau di sekitar harga 2000 ini. Apabila terkonfirmasi break, teman-teman bisa entry dan hold selama masih bertahan di atas harga 2000. Untuk target take profit, teman-teman bisa take profit di sekitar harga 2140 karena ini gap yang belum tertutup, ada potensi untuk menutupi gap ini, atau mau trennya lebih lama di harga 2300. Berikutnya saya akan menganalisa saham Mika. Mika bisa kita lihat dalam minggu ini kenaikannya lumayan tinggi. Sebelumnya masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dari tanggal 25 Januari atau 26 Januari, Mika terus bergerak naik. Dan hari ini
Mika sudah naik di atas garis EMA 150. Dan untuk garis EMA 150 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 2360. Jadi memang walaupun hari ini naik, candlenya masih kurang bagus karena ada shadow ke bawah yang lumayan panjang. Masih ada potensi untuk false breakout. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di bawah garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2260, menurut saya saham Mika masih sangat layak untuk di hold. Dan kenaikan beberapa hari terakhir ini memang karena kasus COVID di Indonesia sudah mulai naik kembali, sehingga saham-saham rumah sakit mulai dilirik lagi dan mulai dibeli lagi, sehingga harganya mulai dibuat naik kembali. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak turun saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini ada akumulasi. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Setelah 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham Mika. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Mika masih ada potensi untuk naik mengetes resisten berikutnya di harga 2400. Apabila resisten ini berhasil terlewati, baru target berikutnya di harga 2500. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham Mika, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2350 atau di garis EMA 150. Apabila Mika dalam 1 minggu ke depan turun mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry. Apabila masih gagal break atau gagal bertahan di atas garis EMA 150, sebaiknya jangan entry dulu. Karena Mika belum terkonfirmasi uptrend dan ada potensi untuk turun kembali mengetes support di EMA 50. Saham terakhir yang akan saya analisa itu saham Hill. Hill berbeda dengan Mika hari ini turun 0,88% ke harga 1120. Jadi untuk tren jangka pendek, Hill saat ini mulai sideways setelah gagal break dari resisten di harga 1150. Tapi untuk support terdekat bisa kita lihat masih di harga 1100, support EMA 50 di sekitar harga 1085 dan support EMA 150 di sekitar harga 1065. Jadi untuk tren jangka pendek memang sideways, tren jangka menengah trennya sudah mulai uptrend lagi. Jadi sebelumnya berada di atas garis EMA 50 dan 150, sempat turun sangat dalam, saat itu mulai rebound dan saat ini pelan-pelan mulai naik kembali. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini malah mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat untuk Hill penurunan ini distribusi. Dan asing juga terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Hill juga masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 1100 sampai garis EMA 50 ini. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai garis EMA 50. Apabila Hill turun menyentuh support di EMA 50 dan 150 masih bisa bertahan rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena saat ini bisa kita lihat tidak ada akumulasi. Jadi berbeda dengan Mika yang masih ada akumulasi, Hill masih ada distribusi sehingga masih besar potensinya untuk bergerak turun. Apalagi jika kita lihat Hill sudah beberapa kali berusaha untuk naik di atas resisten 1150 masih gagal break. Sehingga masih ada potensi untuk turun dulu mengetes supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.